Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan menjelaskan materi tentang Big Data rumah sakit. Teman-teman pasti banyak yang belum tahu apa itu Big Data. Big Data itu sebuah kumpulan data yang berukuran sangat besar atau volume, sangat cepat berubah atau bertumbuh atau velocity, hadir dalam beragam bentuk atau format atau variety, serta memiliki nilai tertentu atau value dengan catatan jika berasal dari sumber yang akurat atau veracity. Nah, ini ada beberapa manfaat implementasi Big Data di rumah sakit. Yang pertama yaitu efisiensi operasional. Dapat meningkatkan efisiensi proses seperti pengelolaan, persediaan, dan penjadwalan. Yang kedua, peningkatan kualitas perawatan dengan memprediksi resiko pasien, personalisasi perawatan, dan analisis tren penyakit. Yang ketiga, pengembangan layanan baru, membuka peluang untuk layanan kesehatan berbasis data seperti telemedicine dan pengobatan presisi. Selanjutnya ada berbagai jenis-jenis data. Yang pertama, data demografis berupa usia, jenis kelamin, alamat, dan informasi demografis lainnya, membantu dalam analisis tren, penyakit, dan kebutuhan layanan. Yang kedua, data klinis yang berupa data hasil pemeriksaan, diagnosa, pengobatan, dan riwayat penyakit untuk mendukung diagnosis yang lebih akurat dan strategi pengobatan yang terpersonalisasi. Yang ketiga, data operasional berupa data tentang penggunaan sumber daya, efisiensi proses, dan waktu tunggu. Yang terakhir, data finansial, data tentang biaya pengobatan, asuransi, dan pembayaran, mengatur keuangan rumah sakit, dan meningkatkan transparansi. Untuk selanjutnya tentang unsur-unsur Big Data. Yang pertama ada volume. Big Data melibatkan jumlah data yang sangat besar seperti terabites, petabites, atau bahkan exabites. Yang kedua, velocity. Data yang dihasilkan dalam Big Data seringkali datang dengan kecepatan tinggi. Yang ketiga, variety. Big Data mencakup berbagai jenis data, termasuk data terstruktur, semi terstruktur, dan tak struktur. Yang keempat, veracity. Big Data harus akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, vulnerability. Big Data harus mampu terlindungi dari akses yang tidak sah. Aplikasi Big Data di rumah sakit. Yang pertama, analisis data pasien. Menganalisis data pasien untuk memahami pola penyakit dan menentukan strategi pengobatan yang lebih efektif. Yang kedua, prediksi permintaan. Memprediksi permintaan layanan medis seperti jumlah pasien, kebutuhan obat, dan peralatan. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya. Memanfaatkan data untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya rumah sakit seperti tempat tidur dan staf medis. Yang keempat, analisis tren. Menganalisis tren kesehatan dan penyakit untuk mengidentifikasi masalah kesehatan dan menentukan intervensi yang tepat. Penerapan Big Data di rumah sakit. Yang pertama, keamanan data. Memastikan keamanan data pasien dan mencegah akses yang tidak sah. Yang kedua, privasi data. Melindungi privasi data pasien dan mematuhi peraturan privasi data. Yang ketiga, kualitas data. Memastikan kualitas data yang akurat dan terpercaya. Yang keempat, sumber daya. Membutuhkan sumber daya yang cukup untuk memelihara infrastruktur data. Sumber data Big Data di rumah sakit. Yang pertama ada rekam medis yang terdiri atas riwayat pasien, catatan kunjungan, hasil pemeriksaan, dan data laboratorium. Yang kedua ada sistem informasi rumah sakit yang disebut dengan SIR, yang berisi tentang data jadwal pasien, pengobatan, billing, inventaris, dan operasi. Yang selanjutnya ada perangkat medis yang terdiri dari data dari alat monitor kesehatan, wearable device, dan sensor. Dan yang terakhir ada media sosial yang terdiri atas komentar, postingan, dan tweet tentang pengalaman pasien. Menjaga keamanan dan privasi data pasien. Yang pertama ada enkripsi, yaitu untuk melindungi data pasien dari akses yang tidak sah. Yang kedua, akses terbatas, yaitu dengan menerapkan kontrol akses untuk membatasi siapa yang dapat mengakses data pasien. Yang ketiga ada audit, yaitu melakukan audit reguler untuk memastikan keteraturan dan integritas data. Dan yang terakhir yaitu pendidikan dengan cara memberikan pelatihan kepada staf medis tentang pentingnya keamanan dan data privacy. Sekian dan terima kasih.